Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini di Perangkai Abjad. Di video kali ini kita akan review buku kembali ya, seperti yang sudah teman-teman lihat di judul video dan juga thumbnail videonya. Kita akan review buku yang judulnya adalah, nggak kelihatan, Somewhere Only We Know. Nggak kelihatan lagi. Ya inilah pokoknya ya bukunya. Nah tuh, dari jauh berarti. Nah gini. Oke. Somewhere Only We Know ini adalah buku dari Alexander Tian, atau yang di Twitter lebih dikenal dengan Amazing ya. Akunnya namanya Amazing. Dia itu seorang, ya bisa dibilang blogger juga, terus traveler juga, terus apa lagi ya? Ya influencer juga ya, tapi dia lebih banyak ngobrolin tentang jalan-jalan gitu. Oke. Amazing sendiri udah punya beberapa buku. Ini yang buku dia yang kesekian gitu ya, yang sudah pernah saya baca sebelumnya itu The Not So Amazing Life of Amazing, itu ada juga. Terus buku dia mana lagi ya, kalau nggak salah ada lagi satu deh, saya lupa. Terus yang ini Somewhere Only We Know. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan buku yang sebelumnya yang judulnya Not So Amazing Life of Amazing tadi, ini jauh banget berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya yang buku yang itu judulnya yang panjang tadi, itu nyeritain tentang kisah-kisah hidup si Amazing ini yang memang agak-agak ajaib dibilang kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Somewhere Only We Know ini bener-bener novel bukan novel fiksi ya, apa ya judulnya ya? Ya novel lah ya. Namanya novel ya, ada campuran fiksi dan nyatanya juga gitu. Tapi intinya sangat jauh berbeda gitu. Nah, di buku ini nyeritain tentang dua karakter utama yang namanya Kenzo dan Ririn. Kalau misalnya kamu udah pernah baca buku ini, pasti udah tahu bahwa ada kisah yang nyeritain tentang karakternya yang berorientasi seksual, menyukai sesama jenis gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian baca itu kan kalian tahu sendiri yang mana gitu ya. Pokoknya ini tentang dua orang kakak beradik, dua orang karakter utama ini yang namanya Kenzo dan Ririn gitu ya. Ini nyeritain tentang perjalanan kehidupan percintaan mereka lah, intinya kayak begitu. Nah, kita mulai review dari bukunya dulu, luarnya dulu kali ya. Sampulnya oke, soft, bahannya soft gitu ya, bukan hard gitu, lembut banget. Terus cukup awet ini karena udah lama banget nih, saya punya ini udah lama banget dan masih apa ya, masih awet gitu ininya, apa namanya, warnanya segala macem gitu ya. Harganya saya lupa berapa karena udah lama banget belinya, ini udah bertahun-tahun gitu ya, baru dibaca sekarang. Ini kita lihat info cetakan keberapanya di sini kali ya, ada nggak ya? Ini cetakan kelima 2016. Nah, kemungkinan saya belinya di antara 2017 sampai 2019-an lah ya. Pokoknya sekitaran itu. Jadi sekitar umurnya udah 4 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun gitu. Buku ini tuh kalau misalnya dari kata pengantarnya, si Ko Alex ini bilang bahwa terinspirasi dari kisah nyata dua orang teman dia gitu ya. Jadi terus dia coba bikinnya jadi novel gitu, di kata pengantarnya seperti itu dia bilang. Oke, sekarang kita review isinya ya, isi bukunya gitu ya. Kalau menurut saya cukup ringan, tidak ada yang gimana banget, bahasa jelimet tuh nggak ada. Terus juga penggambaran apa ya, penggambaran karakter, pendalaman karakternya juga bagus gitu ya. Saya suka banget, terutama untuk yang nyeritain tentang sesama jenis ini, karena saya jujur aja penasaran gitu, gimana sih orang-orang sesama jenis ini berinteraksi untuk ya setidaknya dekat gitu, atau minimal tahu itu orang memang apa ya, suka sesama jenis gitu. Karena saya nggak ada pengalaman sama sekali soal ini gitu ya. Jadi saya coba menelaahnya dari buku ini gitu. Jadi ternyata nggak terlalu detail juga dijelasinnya, bahwa gimana caranya mereka bisa saling kenal atau setidaknya tahu, oh ini orang nih memang punya ketertarikan dengan sesama jenis, itu nggak ada di sini gitu. Nah, itu yang mungkin agak kurang ya dari buku ini, karena untuk orang awam seperti saya jadi kurang bisa ngulik gitu kehidupan percintaan mereka tuh seperti apa gitu ya.
Terus penggambaran tentang kota-kota yang dilalui sama si karakter ini juga cukup bagus menurut saya. Saya bisa ngebayangin, oh iya kalau misalnya si Ririn di sini tuh uh, bisa tuh aku ngebayanginnya bahwa oh dia lagi di sini. Kalau misalnya dia lagi di sini tuh kotanya terbayang gitu. Terus kalau misalnya Kenzo lagi di mana gitu ya, terus digambarin, bisa tuh aku ngebayanginnya gimana suasana kotanya gitu. Mungkin karena ko Alex sendiri memang ngulik gitu ya secara secara geografis bagaimana kota-kota yang dilewati oleh si karakter utama ini bisa digambarkan sedekat mungkin dengan kenyataannya atau di dunia nyata gitu ya. Bagus sih, bagus. Terus buku ini tuh ada 337 halaman, jadi cukup tebal ya seperti yang kalian lihat di sini. Cukup tebal untuk buku sekelas novel ini. Nggak ngobesonin, dan juga ada actionnya lah, sedikit sekali, ada selipan actionnya sedikit sekali di sini, cuman satu kali aja saya ngelihat karakternya berantem gitu. Tapi ya udah lah ya, karena memang ini juga bukan novel action gitu ya, novelnya tentang drama percintaan, ya udah gitu. Jadi selipan actionnya ya sekadar ada aja gitu, tapi oke sih, oke. Oh iya, struggle-nya juga kelihatan di sini, gimana caranya si karakter ini keluar dari permasalahan yang dihadapi gitu. Gimana si Ririn ini keluar menghadapi masalah yang dia hadapi, gimana si Kenzo menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Tapi menurut saya sih kehidupan Ririn ini terlalu lurus ya, agak terlalu lurus gitu. Beda banget kehidupannya dengan Kenzo kalau menurut saya. Kenzo itu banyak struggle-nya gitu. Ya mungkin karena dia juga seorang yang minoritas lah ibaratnya gitu ya, dalam tanda kutip minoritas, karena seperti yang kita tahu di Indonesia memang tidak diinikan untuk penyuka sesama jenis seperti itu. Dan juga banyak struggle, hal-hal yang bikin dia struggle yang lain gitu, tapi muaranya, akarnya adalah dari sana gitu. Jadi merembet ke hal-hal yang lain di kehidupan si Kenzo ini. Sementara si Ririn kalau menurut saya justru lebih lebih flat, kalau kalau ngelihat dari jalan cerita ini. Jadi kelihatannya si karakter ini melalui hal-hal yang memang orang-orang impikan gitu, bahwa hidupnya lurus-lurus aja gitu ya, ketemu yang cowok-cowok yang ideal seperti yang dia mau kayak gitu kan, yang sebenarnya di kehidupan nyata tuh sangat-sangat tidak mungkin gitu. Tapi jarang banget gitu ya, jarang banget, bukan tidak mungkin, jarang banget. Nanti salah nih. Itu sih. Terus ada beberapa juga yang saya tandai di sini di buku ini yang menurut saya salah satu yang favorit ya untuk diingat gitu ya. Yang salah satunya ini ada di sini. Coba bacain salah satu bagian favorit dari novel ini ya. Oke, ini. Katanya ya, when you are with someone you really adore, it's the little things he does for you that matter the most. Bukan hal yang bombastis seperti membangun candi dalam semalam, atau membangun istana sebagai Taj Mahal, atau memindahkan gunung ke tempat yang lo mau. Sesuatu yang sederhana menghabiskan satu hari bersama, menonton acara TV bareng-bareng, duduk berdampingan dengan bahu yang saling menyentuh, berdebat tentang siapa yang lebih keren, Jennifer Lawrence atau Emma Watson. Sesederhana itu. Gue tahu banget walaupun ribet dan lebay, gue tuh nggak berharap macam-macam. Percaya deh, buat cewek, sesuatu sesederhana SMS yang dibalas udah cukup bikin hati melonjak dan gembira. Oke. Ini menarik banget karena saya jadi tahu kehidupan percintaan seorang wanita itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Gimana mereka menghadapi situasi ketika si gebetan ini nggak bales chat dia, nggak ngangkat telepon dia, itu kayak gimana, itu ada di sini gitu. Jadi saya bisa sedikit menyelami gitu gimana sih perilaku mereka gitu ya. Ya setidaknya saya bisa lebih memahami lah cewek gitu ya, ketika mereka lagi jatuh cinta, lagi kasmaran gitu ya, terus ketika dia menghadapi gebetan yang memang cuek banget gitu, yang tidak romantis gitu, kayak gimana di sini ada gitu. Oke sih, mungkin segitu dulu ya untuk review Somewhere Only We Know kali ini. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau beli, silahkan dicari di toko buku favoritnya masing-masing, atau kalau misalnya nggak ada mungkin bisa beli di online. Tapi hati-hati, kalau misalnya di online tuh kadang-kadang kita nggak tahu originalitasnya kayak gimana gitu ya, apakah itu bajakan
atau apakah itu bekas yang dibilang baru gitu ya. Nah itu yang kita nggak tahu. Amannya sih memang beli langsung ke toko buku resmi gitu ya, kayak di Gramet atau apa, toko buku Agung dan lain-lain gitu yang favorit teman-teman yang ada di sekitarnya, boleh tuh. Saya sendiri beli buku ini waktu ada bazar buku, dan memang saya tahu bahwa bazar buku itu bukan bazar buku palsu ya, tapi memang bazar buku yang asli gitu. Mereka udah punya stok lama yang mungkin mau dihabisin gitu ya, dijual harga yang jauh lebih murah daripada harga yang asli gitu, harga buku waktu dijual pertama kali gitu. Jadi itu kali ya, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan mengenai review-review buku yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saat ini saya ongoing lagi membaca buku yang judulnya Content Creator Black Book dari Denny Santoso. Kalau misalnya sudah selesai mungkin saya akan review juga nanti ya. Oke, kalau misalnya teman-teman punya saran atau kritik tentang video ini atau video-video lainnya yang ada di channel ini, monggo tulis di kolom komentar. Jika ada rekomendasi buku yang bisa dibaca, monggo tulis juga di kolom komentar. Dan kalau misalnya saya akan masukin antrian bacaan ke tempat saya ya. Karena mungkin saya nggak akan beli buku baru dulu untuk sekian lama ini, karena saya mau menghabiskan stok buku masih banyak banget yang belum dibaca ya. Semenjak kuliah ngumpulin buku gitu, tapi jarang banget dibaca. Sekarang ada waktu untuk baca, untuk namatin. Nah nanti mungkin pelan-pelan akan dimasukin ke list antrian bacaan buku berikutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya di channel Perangkai Abjad. Kalau misalnya kalian ngeliat iklan di video ini, terima kasih banyak untuk tidak men-skipnya, karena sangat membantu sekali ke pendapatan para konten kreator seperti saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.